Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Arif Aryadi dan di tugas ini saya berperan sebagai customer pertama. Halo, aku Ahmad Fauzi. Di sini aku berperan sebagai customer. Halo guys, nama aku Emo Fatima. Di sini aku sebagai customer. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ali. Saya di sini berperan sebagai kasir. Ngerasa capek seharian? Pusing mikirin tugas? Atau ngerasa bosan di kamar seharian? Bayangin deh, kamu lagi capek banget. Terus mampir ke toko roti dan es krim buat cari cemilan yang bisa bikin mood balik lagi. Begitu masuk, kasirnya menyapa dengan senyuman hangat. Selamat siang, selamat datang di... Lagi cari apa nih? Kami siap bantu. Rasanya gimana? Langsung nyaman bukan? Nah, itulah pentingnya norma dan moral dalam pelayanan kasir. Gaya bicara yang sopan tapi tetap ramah, sikap menghormati setiap pelanggan, dan energi positif bikin suasana jadi menyenangkan. Kasir yang paham etika nggak cuma melayani, tapi juga bikin pelanggan merasa dihargai. Dengan begitu, pengalaman belanja yang sederhana bisa berubah jadi momen yang berkesan. Siapa sih yang nggak pengen dilayani dengan penuh perhatian? Pernah kepikiran nggak, kok bisa mereka melayani customer dengan segitu ramahnya? Apa aja sih yang mereka terapkan? Nah, di video kali ini, kita akan membahas 3 metode yang penting untuk dilakukan dalam pelayanan kepada pelanggan, yakni norma dan moral, brand beauty behavior, dan komunikasi efektif. Simak videonya ya guys. Dalam konteks pelayanan kasir terhadap customer, ketiga poin ini, norma, moral, brand beauty behavior, dan komunikasi efektif, sangat penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang baik dan memastikan kepuasan pelanggan. Norma dan moral mencakup tata krama dan etika yang diterapkan dalam setiap interaksi, baik antar individu maupun dalam pelayanan. Dalam konteks ini, norma mengacu pada aturan tidak tertulis, seperti bersikap sopan, ramah, dan menghormati pelanggan. Moral berhubungan dengan nilai kebaikan, seperti memberikan layanan dengan niat tulus dan menjaga suasana yang menyenangkan. Brain beauty behavior adalah konsep yang menggabungkan kecerdasan, sikap profesional, dan penampilan dalam pelayanan. Brain mengacu pada kecerdasan, kemampuan kasir untuk memahami kebutuhan pelanggan, memberi rekomendasi yang relevan, dan menjelaskan produk secara rinci. Beauty mengacu pada keindahan, sikap profesional yang tercermin dari cara kasir berbicara, berpenampilan rapi, serta menjaga suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan. Behavior, yakni perilaku, tindakan, dan sikap yang mencerminkan keramahan, empati, dan kemampuan mengelola situasi dengan baik. Yang ketiga adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif berarti kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, memastikan informasi dipahami, dan mendengarkan kebutuhan pelanggan. Terdapat kejelasan dalam komunikasi efektif. Komunikasi efektif memerlukan kejelasan, yakni kasir mengulang pesanan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Memiliki empati, yakni kasir mendengarkan dengan seksama setiap kebutuhan pelanggan, seperti permintaan es krim dengan tekstur lembut atau roti dengan tingkat kemanisan tertentu. Sikap solutif, kasir memberikan solusi yang relevan dan saran yang membantu pelanggan membuat keputusan. Sore ya Mas. Masih mau pesan apa? Kita ada makanan berat. Untuk makanan berat kita ada nasi goreng, mie ayam, sama nasi ayam. Ada apa tadi? Ada nasi goreng, nasi ayam, sama mie. Kalau suka pedas bisa nyobain, itu banyak itu. Bisa coba. Kira-kira yang bikin kenyang apa Mas? Ya bikinnya nasi goreng sih Mas. Nasi goreng porsinya banyak, ada telurnya, sama itu timunnya buat yang segar itu.
Kalau mie itu apa? Kalau mie bisa di sini mas, ini berkuah, ini yang pedas, kalau ini yang nggak pedas sama sekali. Ini ada nasi ayam, nasi goreng. Untuk ini ada mie-mian, ini yang cilok pedas, tom yum, congjuk. Ini yang paketan buat di rumah mas, bisa mas. Kalau ini yang roti manis dipanggang di toast, lebih tepatnya pakai jari mocha. Ini yang roti dingin pakai es krim, itu roti gandum. Banyak ya mas? Kalau gitu saya pesen es teh aja. Saya mau pesen minumnya. Oh yang kopi atau kopi? Yang non kopi sih sebenarnya. Kalau kopi mungkin sebenarnya ini bisa didatangkan, ini yang termasuk yang biasa bagi kita. Mungkin kalau katanya yang mau yang sederhana ada di dalam susu itu susu orange, susu jeruk itu. Bentar, ini kan saya salvo tadi, ini ada kopi cengli coklat ini masuknya non kopi atau gimana sih sebenarnya mas? Oh itu kopi, cuma itu memang ada buat dari coklat powdernya, makanya itu bisa diminum di namanya kopi cengli coklat, itu powder coklat sama espresso kopi. Kalau yang ini, kalau yang kopi cengli alpukat gimana? Kalau yang alpukat sama aja kayak coklat, cuma ada powdernya aja, itu pakai powder alpukat yang cairin gitu. Beda-beda. Di mix gitu ya? Yes. Kalau yang benar-benar non kopi yang di sini ya? Ya, di balik itu yang bagus sama kecuali yang jual yang ini ada kopinya. Ini teh kopi sama susu dibaduin. Kalau yang wedang duit nih, kayak gimana? Udah ngomong itu rempah-rempah sih, rempah-rempahnya itu banyak, campur, nanti itu nggak bisa es, jadi tetap hangat. Panas ya? Yes. Kalau yang warson Kalau sosis itu masih sirup orange, sirup jeruk nanti di shake sama fresh milk. saya nggak mau yang mas. Ini es kan? Iya. Kak, ini es krim cuma ada 4 varian ya? Kalau roti es krim kita ada banyak sih Kak. Kita ada yang di sini, ini yang di roti dingin, ini yang tawar gandum. Ini tawar gandum, jadi beda sama kayak yang di luar. Kalau yang di luar ini pakai roti tawar putih. Kemudian kita ada lagi yang di poloban ini rotinya beda lagi. Poloban ini rotinya lebih soft sama lebih manis dan teksturnya dia tapi ada karamel crunchy-nya gitu. Ini di matcha oreo sama Milo. Kalau mau es krimnya aja tanpa roti bisa nggak? Kalau es krim doang kita nggak bisa Kak, kita harus sama rotinya. Kalau rotinya doang atau es krim? Itu ada, kita bisa kalau di ini nggak pakai es krim, ada nggak pakai es krim sama sekali. Aku mau pesen ini aja mas. Kopi cengli coklat itu berarti kopi sama coklat gitu ya? Kita pakainya coklat powder, coklat bubuk, nanti di cairin, nanti baru dikasih kopi. Kalau coklat coklat aja gitu. Iya, coklat sama susu. Udah aku pesen coklat aja deh satu. Coklatnya mau yang ice atau yang apa? Yang ice. Pakai es satu. Ada tambah lagi? Udah sih itu aja. Udah, pakai es satu. Ada tambah lagi Kak? Enggak. Oke. Kita lagi pesanannya Kak ya. Es tehnya satu, coklat ice-nya satu, sama orson full satu. Totalnya semuanya jadinya 48.500. Katanya mau pakai kris top up atau mungkin pakai cash? Gas. You know everybody been waiting on that baby, man. I mean it like ever since baby on baby drop, man. Ever since baby on baby drop, ain't nobody drop shit. Let's go. Ha. I needed some shit with some bop in it. Let's go. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving. That whip had a cop in it. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. I got me a milli, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. Oh, you asking for pictures with niggas? What's your name? Get the fuck out the spot, nigga. Tryna figure which deal I'ma take. I woke up, couple meal on my plate. Let's eat. I'm investing in. Nah, dari simulasi tadi, kita bisa melihat bahwa pelayanan yang baik bukan hanya soal transaksi, tapi juga bagaimana membangun pengalaman yang berkesan. Seorang kasir berhasil menggabungkan norma atau moral dengan sikap sopan dan tulus, brand beauty behavior lewat rekomendasi cerdas dan sikap profesional, serta komunikasi efektif yang memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan jelas. Pelayanan yang ramah dan penuh perhatian seperti ini bukan hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi juga menciptakan hubungan yang positif antara toko dan pemiliknya. Karena pada akhirnya, senyum pelanggan adalah hasil dari pelayanan yang diberikan sepenuh hati.
Terima kasih sudah menyaksikan simulasi ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.